Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Virtual Trunking Protocol. Virtual Trunking Protocol atau yang disebut dengan VTP berguna untuk mengizinkan kita untuk melakukan manajemen VLAN secara terpusat, yang berarti kita bisa membuat VLAN tersebut hanya menggunakan satu switch pusat saja. Sedangkan switch yang lain akan secara otomatis terbentuk VLAN yang sama seperti pusatnya. VTP terbagi menjadi 3 mode: VTP mode server, VTP mode transparent, VTP mode client. Nah, penjelasan VTP mode server sendiri, switch yang menjadi server bisa melakukan semua konfigurasi VLAN secara bebas, bisa membuat, menghapus, menambahkan, mengurangi, dan lain-lain. Server tersebut akan secara otomatis memberikan update ke klien-kliennya agar konfigurasi VLAN yang ada bisa selalu terupdate. VTP mode transparan. Switch yang menjadi transparan bisa membuat VLAN juga, namun VLAN yang dibuat transparan tidak akan pernah terdeteksi di switch dengan mode server maupun klien, yang artinya switch transparan hanya bisa membuat VLAN untuk dirinya sendiri. Mode transparan pun hanya meneruskan VLAN yang dibuat oleh server sendiri. Jadi, VLAN yang dibuat server tidak akan terdeteksi di mode transparan. VTP mode client. Switch yang menjadi klien tidak bisa membuat VLAN walaupun untuk dirinya sendiri, yang artinya switch ini hanya bisa menerima update dari servernya dan menerima VLAN yang diberi secara otomatis oleh server. Di sini kita langsung praktekkan saja dengan menggunakan 6 PC, 3 switch. Lalu di PC pertama kita langsung mengkonfigurasi, yang dimana setiap konfigurasi pasti mengetik N, lalu Coft, lalu setelah di enter kita langsung ketik FTP mode server. Nah, setelah kita ketik FTP mode server, kita langsung ketik FTP domain 1, yang dimana domainnya hanya 1. Setelah itu kita langsung enter saja. Di sini kita langsung FTP password. Di sini saya menggunakan passwordnya 2. Jika kalian ingin ubah saja. Nah, setelah FTP password kita langsung ketik saja VLAN kita ketik saja langsung VLAN 10, yang dimana ketika kita mengetik VLAN 10 pasti kita langsung memberi nama VLAN tersebut. Misalnya VLAN 10-nya kita beri nama guru, lalu kita ketik VLAN 20 kita beri nama mahasiswa. Setelah kita mengetik mahasiswa, kita lanjut mengetik setelah kita mengetik mahasiswa, kita langsung ketik aja INTFA01. Nah, setelah kita ketik INTFA01, kita langsung ketik saja enter, lalu kita ketik SW mode terang. Lalu kita lanjut ke konfigurasi yang switch kedua. Di sini kita langsung ke mode CLI, lalu kita ketik N atau enable atau COFF. Lalu setelah itu kita langsung klik enter, lalu ketik COFF T. Setelah itu kita langsung ketik FTP mode client, yang dimana switch yang pertama itu kita menggunakan dengan VTP mode server, yang switch kedua kita menggunakan VTP mode client. Lalu setelah mode client kita langsung ketik VTP domain 1, yang dimana domainnya hanya 1. Setelah VTP domain 1 kita langsung ketik saja VTP password 2. Setelah beri password kita langsung ketik show VLAN. Setelah kita ketik do show VLAN,
Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita lanjut saja konfigurasi di switch yang ketiga, yang dimana yang switch pertama kita menggunakan server, switch kedua kita menggunakan client, dan switch ketiga pastinya transparan. Setelah kita ketik N, Conf T, lalu kita beri FTP mode transparannya. Nah, di konfigurasi ini sama seperti switch pertama, kan, tetapi VTP modenya diubah menjadi transparan. Setelah kita ketik mode transparan, kita langsung klik enter, lalu memberi VLAN 10. Yang dimana tadi VLAN 10 itu kita beri nama guru, lalu VLAN 20-nya kita beri nama mahasiswa. Nah, jika sudah, kita langsung beri IP di PC yang pertama. Di sini IP-nya bebas, tapi saya menggunakan IP ini. Misalnya 192.168.20.2. Di IP kedua kita menggunakan IP-nya di sini saya menggunakan 192.168.30.2. Lalu di PC ketiga saya menggunakan PC ketiga saya menggunakan 192.168.20.3. Di IP yang keempat saya menggunakan, di sini saya menggunakan 192.168.20.4. Di PC yang kelima, di sini saya menggunakan 192.168.30.3. Di PC yang keenam terakhir, di sini saya menggunakan IP 192.168.30.40. Nah, ketika sudah, di sini kita langsung percepat saja. Setelah dipercepat, kita lanjut ke pengecekan yang sudah dimana dicek pastinya successful sesama VLAN. Tapi jika berbeda valid, emang sudahnya valid, karena jika ingin berbeda VLAN kita harus menggunakan router, dan jika ingin sama ya kita hanya menggunakan switch saja. Nah, sudah pastinya valid karena kita ngeceknya VLAN yang berbeda, sedangkan VLAN yang sama pastinya